Assalamualaikum. Kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif tentang seorang pendeta bernama Samuel yang menemukan kedamaian sejati dalam Islam setelah melewati berbagai ujian hidup yang penuh makna dan pelajaran. Ingatlah kalian, apapun itu, Allah pasti akan membalas siapa saja yang melakukan kebaikan di jalannya, sebagaimana Samuel merasakan kasih sayang Allah melalui tangan-tangan hambanya yang menolong di saat ia terpuruk. Dan juga, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe video ini. Jangan lupa juga menuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Pastor Samuel memulai hari-harinya dengan doa pagi di ruang kecil di rumahnya, yang dipenuhi dengan buku-buku agama dan potret keluarganya. Ia selalu merasa diberkati dengan istri yang penuh kasih dan dua anak yang ceria, meskipun keduanya kini berjuang melawan kanker. Setiap pagi, Samuel berjalan menuju gereja kecilnya di pinggir kota, tempat ia menghabiskan waktu melayani jemaat yang ia anggap sebagai keluarga besar. Dengan senyuman hangat, ia menyapa setiap jemaat yang datang, memastikan mereka merasa diterima dan dihargai di rumah Tuhan. Khotbahnya hari itu tentang kasih sayang universal, di mana ia menekankan pentingnya membantu sesama tanpa pamrih, sesuai ajaran Kristus. Meski hatinya tenang, ia kerap merasa berat memikul beban rahasia keluarganya, terutama biaya pengobatan anak-anak yang semakin tak terjangkau. Ia tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan jemaat, karena baginya, pendeta harus menjadi panutan dalam kekuatan dan keimanan. Namun, setiap malam, Samuel sering terjaga, berdoa dengan air mata untuk kesembuhan anak-anaknya dan memohon petunjuk atas kesulitan yang ia hadapi. Dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya mengapa cobaan ini begitu berat. Tetapi ia selalu menenangkan diri dengan keyakinan bahwa Tuhan punya rencana. Hari-hari Samuel terus dipenuhi dengan pelayanan tanpa henti, meski ia merasa beban hidupnya semakin menumpuk tanpa ada jalan keluar yang jelas. Suatu pagi, setelah kebaktian mingguan, Samuel memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat dengan beberapa pemimpin gereja. Ia mengusulkan program baru untuk membantu jemaat yang kesulitan ekonomi, dengan cara mengumpulkan donasi dari mereka yang mampu. Ide ini disambut baik pada awalnya, dengan banyak jemaat setuju bahwa gereja harus menjadi tempat perlindungan bagi yang membutuhkan. Samuel mulai menyusun daftar kebutuhan utama jemaat yang tengah berjuang, termasuk seorang ibu tunggal yang hampir kehilangan rumahnya. Ia menyusun pengumuman untuk disampaikan pada kebaktian berikutnya, dengan harapan bahwa hati jemaatnya akan tergerak untuk berbagi. Namun, beberapa pemimpin gereja mulai menunjukkan keraguan, mempertanyakan apakah program ini akan disalahgunakan. Desas-desus mulai menyebar bahwa Samuel mungkin memiliki motivasi tersembunyi, terutama mengingat anak-anaknya membutuhkan pengobatan mahal. Ia tak menyadari bahwa sikap terbukanya justru menjadi senjata yang digunakan untuk menyerangnya, meski ia hanya berniat membantu. Hari demi hari, Samuel merasa semakin sulit mendapatkan dukungan, tetapi ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa program ini adalah jalan Tuhan. Dengan hati yang berat, ia berdoa agar jemaatnya memahami niat tulusnya dan berhenti melihatnya sebagai seseorang yang memanfaatkan posisinya. Tidak butuh waktu lama bagi desas-desus tentang Pastor Samuel untuk menyebar ke seluruh gereja, menciptakan perpecahan di antara jemaat. Beberapa jemaat mulai menatapnya dengan curiga, memperlakukannya seperti seorang peminta-minta yang mencoba memanfaatkan belas kasihan mereka. Di kebaktian minggu berikutnya, jumlah jemaat yang hadir menurun drastis, membuat Samuel sadar bahwa ia kehilangan kepercayaan mereka. Bahkan beberapa pemimpin gereja secara terang-terangan menyatakan ketidakpuasan mereka, memintanya untuk memberikan penjelasan di depan jemaat. Samuel mencoba menjelaskan niat baiknya, tetapi setiap kata yang ia ucapkan seolah dianggap sebagai pembelaan diri yang lemah. Dalam sebuah pertemuan gereja yang penuh ketegangan, seorang jemaat dengan sinis berkata bahwa Samuel seharusnya tahu batasannya. Hinaan itu menusuk hati Samuel, tetapi ia menahan air mata dan terus berusaha menjaga martabatnya sebagai pendeta. Namun, ketika seorang jemaat menyebutnya tidak berbeda dengan seorang pengemis, ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Malam itu, Samuel duduk sendirian di rumah, merenungkan bagaimana ia yang selama ini melayani dengan cinta, kini diperlakukan seperti musuh. Ia mulai bertanya-tanya apakah iman yang selama ini ia pegang telah kehilangan maknanya, atau jika ada jalan lain yang lebih penuh kasih. Gereja yang selama ini menjadi tempat Pastor Samuel berlindung kini berubah menjadi ruang penghakiman, dengan para jemaat berkumpul untuk mendiskusikan posisinya. Seorang pemimpin gereja memulai pertemuan darurat dengan nada dingin, menyatakan bahwa Samuel telah menyalahgunakan kepercayaan jemaat.
Samuel berusaha membela dirinya, tetapi setiap argumen yang ia sampaikan dibalas dengan pandangan sinis dan bisikan-bisikan tajam. Suara seorang jemaat menggema di ruangan, menuduh Samuel memanfaatkan program donasi untuk membiayai pengobatan anak-anaknya yang sakit. Hinaan itu memukul hatinya, tetapi Samuel tetap berdiri tegak, berharap setidaknya ada satu orang yang akan memihaknya. Namun, yang ia temukan hanyalah keheningan penuh penghakiman, seperti badai yang melenyapkan setiap fondasi yang telah ia bangun. Akhirnya, keputusan diambil dengan suara mayoritas. Pastor Samuel harus mundur dari jabatannya, efektif mulai hari itu juga. Dengan suara bergetar, Samuel menyampaikan kata-kata perpisahan, tetapi ejekan dari beberapa jemaat membuatnya tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Saat ia meninggalkan gereja untuk terakhir kalinya, langkah-langkahnya terasa berat, membawa luka mendalam yang seolah tidak akan pernah sembuh. Di malam yang sunyi itu, ia duduk di ruang tamu rumahnya, merasa dunia telah berbalik, dan bertanya-tanya apakah Tuhan masih mendengarkan doanya. Dalam keputusasaan, Pastor Samuel memutuskan untuk berjalan tanpa arah, menyusuri jalan-jalan kecil di kotanya yang kini terasa asing baginya. Langkahnya membawanya ke sebuah toko kelontong kecil, di mana seorang pria ramah menyambutnya dengan senyuman. Pria itu, Hasan, adalah seorang imigran Muslim yang baru beberapa tahun menetap di kota tersebut dan menjalankan bisnisnya dengan sederhana. Samuel, dengan wajah letih dan mata yang penuh kesedihan, tanpa sadar menceritakan apa yang terjadi padanya. Hasan mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela atau memberikan penghakiman, hanya sesekali mengangguk dengan penuh empati. Setelah mendengar cerita Samuel, Hasan berkata bahwa setiap manusia pasti menghadapi ujian, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya. Kata-kata itu membuat Samuel merasa sedikit lega, meskipun ia masih sulit memahami mengapa Hasan begitu peduli. Hasan menawarkan bantuan berupa makanan dan minuman hangat, yang diterima Samuel dengan rasa syukur mendalam. Mereka berbicara hingga malam tiba, membahas kehidupan, kesulitan, dan keadilan Tuhan yang sering terasa tak dapat dimengerti. Sebelum Samuel pergi, Hasan mengatakan bahwa pintu tokonya selalu terbuka untuk siapa saja, termasuk Samuel, kapanpun ia membutuhkan teman. Beberapa hari kemudian, Samuel kembali ke toko Hasan, kali ini dengan rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Ia bertanya kepada Hasan, bagaimana ia bisa tetap tenang dan penuh kasih meskipun hidupnya sebagai imigran pasti tidak mudah. Hasan menjawab bahwa Islam mengajarkan untuk bersabar dan bersyukur, serta untuk menghormati setiap manusia tanpa memandang latar belakangnya. Ia kemudian mengutip ayat Al-Quran, tidak ada paksaan dalam menganut agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat itu membuat Samuel tertegun, karena selama ini ia merasa agamanya sendiri sering digunakan untuk memaksa orang lain mengikuti keyakinannya. Hasan melanjutkan bahwa setiap manusia berhak memilih jalan hidupnya, dan tugas sesama manusia adalah saling membantu, bukan menghakimi. Samuel merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara Hasan menjelaskan ajarannya, tanpa paksaan tetapi dengan kehangatan dan kedamaian. Percakapan itu berlanjut hingga Samuel mulai menceritakan bagaimana ia selalu percaya bahwa cinta universal harus menjadi inti dari setiap agama. Hasan dengan lembut menegaskan bahwa Islam juga mengajarkan hal yang sama, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dari kasih sayang universal. Rasa ingin tahu Samuel tentang Islam semakin tumbuh, dan ia meminta Hasan merekomendasikan buku atau sumber yang bisa membantunya memahami lebih banyak. Ketika Samuel mulai membaca buku-buku tentang Islam yang dipinjamkan oleh Hasan, perubahan dalam dirinya menjadi semakin nyata bagi keluarganya. Istrinya, Mary, merasa bingung dan cemas melihat suaminya lebih sering merenung dan menyebut nama Hasan dalam percakapan mereka. Suatu malam, Mary menuduh Samuel mulai kehilangan arah, mengabaikan iman yang selama ini menjadi dasar keluarga mereka. Samuel mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggunya selama bertahun-tahun. Namun, Mary tetap merasa bahwa perhatian Samuel pada Islam adalah ancaman bagi keutuhan keluarga mereka. Teman-teman lamanya pun mulai menjauh, merasa tidak nyaman dengan minatnya pada agama yang mereka anggap asing. Di tengah penolakan itu, Samuel merasa semakin terisolasi, tetapi ia juga mulai merasakan kedamaian baru dalam pencariannya. Hasan, yang mengetahui situasi ini, terus memberikan dukungan moral, mengingatkan Samuel bahwa setiap perjalanan menuju kebenaran memiliki rintangannya. Hanya mereka yang berani mencari cahaya di tengah kegelapan yang akan menemukan jalan, kata Hasan, memberi Samuel kekuatan untuk terus maju.
Meskipun kehilangan dukungan orang-orang terdekat, Samuel merasa bahwa ia berada di jalur yang benar, meski sulit untuk dipahami oleh orang lain. Suatu sore di toko kelontong, Hasan mulai menceritakan kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Ia menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut menghibur seorang wanita tua yang membencinya, bahkan hingga membawakan barang-barangnya. Samuel mendengarkan dengan penuh perhatian, terkesan dengan kasih sayang universal yang diajarkan dalam Islam. Hasan juga menceritakan keadilan Rasulullah, termasuk bagaimana beliau tidak membedakan antara orang kaya dan miskin dalam menegakkan hukum. Rasulullah selalu memastikan bahwa yang lemah mendapatkan keadilan, bahkan jika itu berarti melawan kepentingan orang-orang terkuat, jelas Hasan. Samuel merasa bahwa nilai-nilai ini sangat berbeda dengan apa yang ia alami dari jemaatnya, yang lebih sering mengutamakan status dan kekuasaan. Ia mulai menyadari bahwa ada banyak pelajaran dalam Islam yang sejalan dengan nilai-nilai yang ia coba ajarkan selama ini. Hasan kemudian mendorong Samuel untuk merenungkan bagaimana setiap nabi membawa pesan yang sama, cinta, keadilan, dan kerendahan hati. Samuel merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam ajaran ini, sesuatu yang menyentuh inti dari kemanusiaan. Dengan hati yang terbuka, ia meminta Hasan untuk memberitahunya lebih banyak tentang bagaimana Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah merenung lama, Samuel akhirnya memutuskan untuk mengunjungi masjid lokal yang disarankan oleh Hasan. Ia merasa gugup ketika mendekati bangunan sederhana itu, tetapi suara adzan yang indah memberinya ketenangan. Di depan pintu masjid, ia disambut oleh seorang imam tua dengan senyuman ramah, meskipun imam itu tahu ia seorang pendeta. Samuel memasuki masjid dan langsung terkesan dengan suasananya yang tenang dan bersih, sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Beberapa jamaah menghampirinya, memperkenalkan diri tanpa prasangka, membuat Samuel merasa diterima. Dalam pertemuan itu, imam membacakan ayat Al-Quran yang menyerukan kerukunan antaragama, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku, Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Samuel merasa bahwa Islam bukanlah ancaman, tetapi sebuah jalan yang menawarkan harmoni di tengah perbedaan. Ia bertanya tentang prinsip-prinsip Islam, dan imam dengan sabar menjelaskan, mengutip hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya mencintai sesama manusia. Malam itu, Samuel pulang dengan hati yang lebih ringan, merasa bahwa ia telah menemukan sebuah komunitas yang menghargainya tanpa menghakimi. Ia mulai berpikir bahwa kunjungan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar untuk menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Di tengah pencariannya yang mendalam tentang Islam, Samuel dihadapkan pada ujian yang sangat berat ketika kondisi kesehatan anak-anaknya tiba-tiba memburuk. Dokter memberitahunya bahwa pengobatan lebih intensif diperlukan, tetapi biayanya jauh di luar kemampuannya yang sudah hampir habis-habisan. Samuel duduk lama dalam keheningan, bertanya-tanya apakah penderitaan ini adalah peringatan untuk kembali ke jalan lama yang selama ini ia tinggalkan. Dalam kebingungan, ia bahkan mempertimbangkan untuk kembali ke gereja, berharap jemaat lamanya mau membantunya lagi. Namun, sebelum ia mengambil keputusan, Hasan dan komunitas muslim setempat mendengar tentang kondisi anak-anak Samuel dan segera bertindak. Mereka mengumpulkan dana untuk membantu biaya pengobatan, tanpa mempertanyakan keimanannya atau meminta imbalan apapun. Samuel sangat terharu melihat bagaimana komunitas ini, yang baru saja ia kenal, menunjukkan kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat. Ia merenungkan bagaimana Islam, dengan ajarannya tentang kasih sayang universal, telah menghidupkan harapan dalam situasi yang begitu gelap. Bantuan dari komunitas muslim ini memperkuat keyakinannya bahwa Islam tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang aksi nyata untuk mendukung sesama manusia. Dalam doa malamnya, Samuel memohon petunjuk kepada Tuhan, merasa bahwa ujiannya ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Setelah berhari-hari merenung, Samuel merasa ada ketenangan dalam hatinya yang terus mendorongnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam ajaran Islam. Ia menghabiskan malam-malam panjang dalam doa, mencari jawaban dan tanda apakah ia berada di jalan yang benar. Di suatu malam yang sunyi, ia merasakan dorongan kuat untuk mengakhiri pencariannya dengan menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Keesokan harinya, ia mendatangi Hasan dan imam masjid, menyampaikan bahwa ia telah siap untuk mengucapkan syahadat. Dengan penuh rasa haru, Samuel mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan jamaah masjid yang menyambutnya dengan penuh kehangatan. Air matanya mengalir deras saat ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seperti beban hidupnya terangkat. Hasan dan imam memeluknya,
mengingatkan bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan tetapi juga penuh berkah. Ia berbicara kepada keluarganya, berharap mereka mau menerima keputusannya, meski ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dalam hati, Samuel merasa bahwa apapun yang terjadi, ia telah menemukan kebenaran dan ketenangan sejati. Berita tentang Samuel memeluk Islam mulai menyebar di kota kecil itu, menarik perhatian jemaat lamanya yang merasa bingung dan penasaran. Beberapa di antara mereka merasa dikhianati, sementara yang lain ingin tahu apa yang membuat seorang pendeta mereka hormati memilih jalan ini. Samuel dengan sabar melayani pertanyaan-pertanyaan yang muncul, menjelaskan bahwa keputusannya bukan didorong oleh rasa dendam atau kecewa. Ia berbicara tentang perjalanan spiritualnya, bagaimana ia menemukan kedamaian dan kasih sayang yang nyata dalam ajaran Islam. Jemaat lamanya terkejut mendengar bagaimana komunitas Muslim membantu Samuel saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Samuel menekankan bahwa Islam tidak memaksanya untuk meninggalkan kepercayaan lamanya, tetapi menunjukkan jalan yang lebih dekat dengan kebenaran yang ia cari. Perlahan, beberapa jemaat mulai melihat bahwa Islam tidak seperti yang mereka bayangkan selama ini, dan rasa ingin tahu mereka semakin besar. Samuel bahkan mengundang mereka untuk berbincang dengan Hasan dan imam masjid, agar mereka bisa memahami lebih dalam tanpa prasangka. Diskusi-diskusi ini membuka pintu untuk dialog antaragama yang belum pernah terjadi sebelumnya di komunitas itu. Samuel berharap bahwa dengan menunjukkan ketenangan dan kedamaian yang ia temukan, ia dapat menginspirasi mereka untuk melihat Islam dengan mata yang baru. Setelah mendengar kesaksian Samuel tentang Islam, beberapa jemaat lamanya mulai merasa penasaran dan memberanikan diri mengunjungi masjid lokal. Mereka disambut dengan kehangatan yang sama seperti yang dialami Samuel, membuat mereka merasa diterima meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Dalam sesi diskusi, mereka mendengar imam masjid menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang menghormati keberagaman dan memuliakan kemanusiaan. Beberapa jemaat mengenang ajaran Samuel dahulu yang selalu menekankan kasih sayang dan penghormatan, menyadari bahwa nilai-nilai itu selaras dengan Islam. Jamaah masjid dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, tanpa memaksa, tetapi hanya memberikan informasi yang jelas dan jujur. Jemaat mulai memahami bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi sebuah jalan hidup yang mengedepankan kedamaian dan persaudaraan. Kunjungan-kunjungan ini menjadi rutinitas bagi sebagian jemaat, yang merasa semakin tertarik dengan pesan universal Islam. Samuel, yang kini menjadi mentor bagi mereka, terus mendukung perjalanan spiritual mereka dengan penuh kesabaran. Ia merasa bahagia melihat mereka mulai melihat Islam dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai sesuatu yang asing atau menakutkan. Proses ini mempererat hubungan antara jemaat lamanya dengan komunitas Muslim, menciptakan jembatan yang menghubungkan dua kelompok yang sebelumnya terpisah. Sebuah acara khusus diadakan di Gereja Lama Samuel, yang kini telah menjadi tempat diskusi antaragama antara jemaat Kristen dan komunitas Muslim. Samuel, dengan nama barunya Yusuf, berdiri di depan podium dengan hati penuh haru, bersiap memberikan pidato yang telah ia persiapkan dengan doa. Ia membuka pidatonya dengan mengucapkan salam dan mengutip ayat Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, Quran Surat Al-Isra, ayat 70, menegaskan bahwa Islam menghormati seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang. Dalam pidatonya, Yusuf mengisahkan perjalanan spiritualnya dan bagaimana ia menemukan Islam sebagai jalan yang membawa kedamaian dan keadilan. Jemaat yang hadir terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang ia ucapkan, merasakan keikhlasan dalam pesannya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada komunitas Muslim yang menunjukkan kasih sayang tanpa syarat di saat-saat paling sulit dalam hidupnya. Setelah pidato tersebut, puluhan jemaat maju ke depan dengan air mata kebahagiaan, menyatakan keinginan mereka untuk bersyahadat. Dengan bimbingan imam masjid, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama-sama, menandai awal dari perjalanan spiritual baru mereka. Suasana di gereja lama itu penuh haru dan kebahagiaan, menyatukan dua komunitas dalam semangat persaudaraan yang tulus. Yusuf merasa bahwa ini adalah puncak dari perjalanan hidupnya, sebuah momen yang akan ia kenang selamanya. Setelah momen bersejarah itu, Yusuf memulai hidup barunya sebagai seorang Muslim dengan penuh rasa syukur dan ketenangan. Ia menggunakan pengalamannya untuk berdakwah, menyebarkan pesan Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Yusuf juga aktif dalam membangun dialog antaragama, membantu mempererat hubungan antara komunitas Muslim dan Kristen di kotanya. Kehidupan keluarganya pun berubah, dengan istri dan anak-anaknya yang perlahan menerima Islam sebagai bagian dari kehidupan mereka.
Yusuf terus mendampingi mantan jemaatnya yang telah memeluk Islam, membantu mereka memahami dan menjalankan ajaran agama yang baru bagi mereka. Ia sering mengingatkan bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Dalam komunitas Muslim, Yusuf dihormati sebagai sosok yang rendah hati dan penuh dedikasi dalam menyebarkan kebaikan. Gereja lama yang pernah menjadi tempat pelayanannya kini menjadi simbol persatuan, sering digunakan untuk acara yang mempromosikan harmoni antaragama. Yusuf merasa bahwa misinya dalam hidup kini adalah memperjuangkan persaudaraan sejati, membawa manusia lebih dekat pada Tuhan. Ia hidup dengan penuh kedamaian, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mencari kebenaran dengan hati yang tulus dan terbuka.